Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Sucipto, dosen Prodi Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Dalam bertugas, saya memiliki beberapa mata kuliah ampuan. Pertama, untuk Prodi Pariwisata, mata kuliah yang saya ampuh adalah pemahaman lintas budaya, ekowisata, dan pemasaran strategik pariwisata. Untuk Prodi Manajemen, saya mengampuh mata kuliah pengembangan produk. Dan untuk ICE Institute, saya mengampuh mata kuliah pengantar pariwisata. Kali ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu mata kuliah ampuhan saya adalah ekowisata. Ekowisata merupakan mata kuliah pilihan Prodi Pariwisata yang terdapat pada semester 7 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ekowisata bertujuan agar mahasiswa dapat memahami dan mengetahui anasir yang terkait dengan ekowisata, mulai dari perilaku konsumen sampai dengan cara mengeksplorasi dan mengapresiasi pelestarian alam yang digunakan sebagai basis ekowisata. Sekaligus dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya budaya masyarakat lokal untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai potensi ekonomi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ekowisata adalah sebagai mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi sejarah, konsep, prinsip perencanaan dan pengelolaan kegiatan dan pengembangan ekowisata yang mempromosikan kesadaran pada lingkungan hidup baik alam dan budaya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan alam serta manfaatnya terhadap penduduk dan perekonomian. KPL tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah sebagai learning outcome. Capaian pembelajaran mata kuliah ekowisata di mana mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami sejarah, konsep, prinsip, perencanaan dan pengelolaan kegiatan dan pengembangan ekowisata yang mempromosikan kesadaran pada lingkungan hidup baik alam dan budaya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan alam serta manfaatnya terhadap penduduk dan perekonomian. Untuk mencapai CPMK, materi yang terdapat dalam ekowisata terdiri 1. Pengertian dasar ekowisata, 2. Perilaku konsumen ekowisata, 3. Sumber daya ekowisata, 4. Isu strategis pengembangan ekowisata, kelima, pengelolaan landscape dan sumber daya ekowisata, keenam, ekowisata gastronomi, ketujuh, ekosistem pesisir dan laut sebagai sumber daya ekowisata bahari, kedelapan, definisi dan destinasi ekowisata bahari, dan yang kesembilan, aktivitas dan praktik terbaik ekowisata. Semua materi tersebut akan dipelajari dalam 15 sesi, sedangkan sesi yang keenam adalah ujian akhir semester. Pendekatan dalam kegiatan pembelajaran ekowisata adalah student centered learning, dan metode atau strategi yang digunakan berupa 1. Presentasi, kedua flip room melalui learning management system atau e-learning, kemudian diskusi secara asinkronus atau sinkronus, dan yang keempat adalah penugasan. UT sebagai penyelenggara pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui 3 mode, di mana mahasiswa dapat memilih salah satu dari 3 mode pembelajaran yang disediakan. Dan tentu disesuaikan dengan ketersediaan pelayanan pada mata kuliah yang dipilih. 3 mode pembelajaran tersebut sebagai berikut. Pertama adalah pembelajaran melalui tutorial tatap muka atau yang disebut dengan sinkronus. Kemudian pembelajaran melalui tutorial webinar sama juga disebut dengan sinkronus. Dan
Yang ketiga adalah pembelajaran melalui tutorial online atau yang disebut sebagai asinkronus. Dalam mata kuliah ekowisata terdapat 3 tugas utama. Tugas pertama adalah mencakup konsep ekowisata, peluang dan pengembangan ekowisata serta tipologi perilaku wisatawan. Tugas 2 mencakup strategi pengembangan ekowisata, kawasan fisik dan non-fisik, dan konsep sustainable tourism development. Tugas 3 mencakup kuliner dan gastronomi, ekosistem dan ruang lingkup ekowisata bahari. Berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang ada di universitas terbuka, penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 30% dari nilai tutorial dan 70% nilai dari ujian akhir semester. Di mana pembagian persentase untuk nilai tutorial mencakup 20% itu untuk kehadiran, 30% untuk diskusi, dan 50% untuk tugas tutorial. Ujian akhir semester mata kuliah ini berupa case-based question dalam skema take home exam yang dapat dilakukan mahasiswa melalui laman the.ut.ac.id. Referensi utama mata kuliah ekowisata adalah buku materi pokok ekowisata yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Sedangkan materi tambahan mahasiswa bisa membaca buku jurnal atau sumber lainnya yang relevan. Salah satu materi yang akan disajikan pada mata kuliah ekowisata adalah sejarah, konsep, dan definisi ekowisata, serta hubungan pariwisata dan lingkungan yang berada pada sesi pertama. Metode pembelajaran yang dilakukan untuk materi ini adalah flip learning, di mana mahasiswa mempelajari materi pada buku materi pokok dan pada Learning Management System atau e-learning terlebih dahulu sebelum sesi sinkronus. Pada sesi sinkronus, mahasiswa mendalami materi yang telah dipelajari dan melakukan diskusi. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar dilakukan melalui diskusi asinkronus dan tugas yang diunggah mahasiswa pada e-learning. Selanjutnya, izinkan saya menampilkan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah ekowisata dengan materi sejarah, konsep dan definisi ekowisata serta hubungan pariwisata dan lingkungan. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu ya teman-teman untuk kegiatan tutorial kita yang pertama. Baik, sambil lalu menunggu teman-teman yang lain untuk mata kuliah ekowisata, teman-teman. Untuk mata kuliah ekowisata di sesi pertama ini kita akan membahas tentang sejarah ekowisata, konsep di awal-awal. Untuk itu saya mau share screen dulu ya, teman-teman. Ya, Pak. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Sudah, Pak. Oke, baik. Di sesi pertama, teman-teman, kita akan membahas tentang sejarah, konsep, dan definisi ekowisata serta hubungan pariwisata dan lingkungan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa capaian pembelajarannya untuk di sesi pertama ini adalah ada dua hal. Pertama, mahasiswa atau teman-teman mampu memahami sejarah, konsep, dasar, dan definisi ekowisata, dampak positif dan negatif. Kemudian, capaian pembelajaran yang kedua adalah hubungan pariwisata dan lingkungan. Lingkungan itu ada fisik, ya fisik dengan biotik dan kultural, atau ada biotik, abiotik, dan culture, ya. Baru kemudian ekologi dan ekosistem. Teman-teman, kalau kita lihat bagaimana sejarah perjalanan ekowisata hingga hari ini, kita tahu bahwa ekowisata itu dimulai sejak tahun atau munculnya ya itu 1970, di mana di Kenya. Jadi waktu itu adalah ekowisata menjadi wisata yang sangat mahal dan ekowisata menjadi hal yang mahal dan sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya ya.
Walaupun demikian, tetap aja banyak kemudian dampaknya adalah binatang-binatang yang kemudian mati begitu karena mereka rata-rata berburu. Kemudian pada tahun 1976 Budowski itu dia memiliki konsep menggabungkan antara wisata alam dan konservasi alam. Jadi dia menggabungkan antara wisata alam dan konservasi. Jadi dua kegiatan itu. Kemudian tahun 1987 Hector kemudian dia ini ekowisata perjalanan ke tempat yang masih alami. Jadi dan ini juga bisa kita lihat hari ini ya. Kemudian pada 1980-an ada konsep kemudian ini travel ya, mountain travel Sobek. Dia memperkenalkan ekowisata gunung. Jadi dia awal-awalnya banyak memperkenalkan ekowisata, tetapi yang lebih hiking ya itu. Kemudian memasuki tahun 1990 International Ecotourism Society, di mana ekowisata dianggap sebagai kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dalam menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Ini juga didukung oleh PBB pada waktu itu, ya, pada tahun 1990. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia baru dapat dukungan dari pemerintah itu pada tahun 2009 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009. Jadi ini sekilas sejarah perjalanan ekowisata di dunia. Nah, bagaimana latar belakang timbulnya ekowisata? Teman-teman, perlu kita tahu bahwa termasuk di Indonesia, apalagi di negara-negara di luar Indonesia, bahwa ada perubahan orientasi tujuan wisatawan dari mass tourism menjadi special interest tourism. Jadi itu satu. Yang kedua, dari kepada dulu orang lebih suka misalnya sangat suka kepada wisata buatan. Tetapi hari-hari ini terutama masyarakat perkotaan dan negara-negara maju itu bergeser. Mereka lebih mencari kepada daerah-daerah wisata yang masih alami. Berikutnya, bagaimana kegagalan pembangunan dengan konsep pariwisata massal atau mass tourism? Dilihat dari perspektif ekowisata, mass tourism itu cenderung kepada eksploitatif ya terhadap sumber daya alam. Kemudian pengabaian masyarakat lokal ya. Kemudian dampak negatif terhadap lingkungan, kita tahu di mana mass tourism dalam kunjungan banyak pasti ada ekosistem yang rusak di situ. Paling tampak adalah banyaknya sampah yang berserakan ya. Tetapi juga wisata alam dengan hadirnya atau intensitas kegiatan wisata yang padat itu pasti nanti akan merusak. Kemudian ada pembangunan fasilitas wisata yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungannya. Jadi tidak tepat begitu ya. Kemudian bagaimana paradigma pembangunan? Jadi paradigmanya adalah eksploitasi sumber daya alam. Itu terjadi di mana-mana. Kemudian kebutuhan pembiayaan kawasan konservasi atau eksploitasi sumber daya alam yang ini sebenarnya banyak sekarang itu wisata-wisata alam termasuk juga taman nasional dan lain sebagainya terkait pembiayaan itu yang negara ada konsep namanya deswastanisasi terhadap beberapa kawasan-kawasan yang itu dimiliki oleh negara dengan cara kemitraan karena memang pembiayaan operasional terhadap sebuah kawasan konservasi atau alam itu sangat tinggi. Untuk itu memang itu menjadi persoalan. Nah, ada 4 latar belakang itu. Kemudian bagaimana konsep dasar dan definisi ekowisata? Nah, ini teman-teman foto saya ketika saya waktu itu ke mana itu di Jogja itu di bawah Merapi tapi di mereka. Ini Christian Awi ini penggagas ekowisata di sana. Nah, pada saat ini ekowisata telah berkembang ya. Jadi kegiatan atau aktivitas wisata itu tidak hanya pengamatan burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak di hutan belantara, tetapi terkait dengan pelestarian hutan dan penduduk lokal. Jadi itu. Nah, ekowisata itu juga adalah merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan ekonomi dan sosial. Ini muncul, makanya orang yang melakukan yang nomor 2 ini, poin ini, yang ini ya, yang ini, sorry,
ya. Yang poin ini, maka ini disebut dengan environmentalis, ya. Jadi orang yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi. Tadi dilihat kita juga di bagaimana kesejarahan itu. Jadi justru ekowisata itu menyeimbangkan antara aktivitas wisata dengan konservasi. Maka itu kemudian yang dimaknai ketika wisatawan melakukan dua kegiatan itu, dia dikatakan sebagai wisatawan yang bertanggung jawab atau perjalanan wisata yang bertanggung jawab. Jadi saya pamer foto ini. Ini foto yang saya tampilkan, foto saya di hasil, kecuali yang bawah karena saya yang difoto. Ekowisata, bentuk perjalanan wisata ke arah yang masih alami, ya. Ini dari Ecotourism Society. Kemudian semula ekowisata itu hanya dilakukan wisatawan pencinta alam yang menginginkan daerah tujuan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga itu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ekowisata bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata. Kemudian ada juga yang mengatakan ekowisata itu sebagai suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, tapi juga bisa memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Kemudian ekowisata juga wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alam dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Nah, teman-teman, secara sederhana ekowisata itu adalah kegiatan atau aktivitas yang bertanggung jawab terhadap apa? Kelestarian area atau kelestarian lingkungan yang masih alami. Kemudian dari aktivitas itu kemudian memberikan manfaat secara ekonomi, tapi juga tidak menggerus atau merubah budaya tatanan sosial masyarakat yang ada di sekitar itu. Ya, jadi itu ya secara sederhananya, teman-teman. Kemudian prinsip pariwisata, ya, prinsip pariwisata ada 8, ya. 1 itu mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya. Persatu, biasanya itu erat kaitannya dengan carrying capacity. Kemudian pendidikan konservasi lingkungan di situ ada, ya. Kemudian pendapatan langsung untuk kawasan pasti karena ada uang yang dikeluarkan oleh setiap wisatawan yang datang. Kemudian partisipasi masyarakat dalam perencanaan harus melibatkan masyarakat lokal. Kemudian penghasilan masyarakat menjaga keharmonisan dengan alam. Kemudian daya dukung lingkungan, sama yang terakhir adalah peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Ya. Nah, untuk elemen ekowisata ada 4 bagian, ya, memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan guna meningkatkan apresiasi wisatawan atas objek yang dikunjungi. Kemudian memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakter lingkungan dan budaya setempat. Kemudian melibatkan masyarakat dan pengelolaan dan pelaksanaannya, memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal, kemudian mampu terus bertahan dan berkelanjutan. Nah, ini teman-teman hubungan antara ekowisata dengan lingkungan. Jadi ada ekologi, ada ekonomi, ada sosial. 3 elemen ini sebenarnya dalam konsep pembangunan disebut dengan pembangunan berkelanjutan, atau dalam konteks pariwisata disebut dengan sustainable tourism development. Ya. Nah, di bagian ekologi apa? Yang sangat perlu diperhatikan adalah tentang carrying capacity. Jadi ada berapa batas daya dukung lingkungan. Carrying capacity, saya pernah melakukan penelitian tentang carrying capacity bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Waktu itu saya melakukan penelitian di Labuan Bajo, tepatnya di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, waktu itu 2 kepulauan. Kemudian tentu secara ekonomi aktivitas kepariwisataan itu pasti ada ada peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat karena ada transaksi uang yang keluar di situ. Kemudian sosial budaya tentu meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian budaya serta menjadikan ekowisata sebagai wadah promosi. Tentu jelas kaitannya sosial budaya. Justru hadirnya pariwisata itu harus mampu memperkuat, ya, identitas kebudayaan di setempat. Budaya-budaya, saya sudah pernah melakukan survei di Sleman misalnya, ada desa wisata di situ yang justru hadirnya desa wisata atau aktivitas kepariwisataan
budaya atau tradisi yang hampir punah itu dihidupkan kembali, karena itu menjadi keunikan, ya, ciri khas yang tidak ada di tempat lain, ya. Nah, terima kasih teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Selebihnya silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan, diskusi, terutama isu-isu terbaru tentang pariwisata berbasis alam. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Nah, silakan. Akhir-akhir ini kan lagi viral kasus Gunung Bromo yang telah terbakar karena suatu tragedi pada prawedding. Nah, bagaimana ekowisata melihat ini dan menanggapinya? Terima kasih. Oke, baik Mas El, terima kasih pertanyaannya. Kasus tentang Gunung Bromo, tentang ekowisata, ya, kaitannya dengan ekowisata, tentu kita harus melihat dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi kode etik kepariwisataan, prinsip-prinsip kepariwisataan. Tentu baik pengelola maupun terutama semua stakeholder, ya, stakeholder pariwisata harus tahu betul bahwa ada hal-hal yang perlu dilakukan, ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan ketika kita masuk kepada kawasan ekowisata, ya, kaitannya dengan Bromo misalnya. Yang kedua, kita juga harus evaluasi tentang pengelolaan, manajemen, ya, yang ada di sana. Itu ada daerah yang bagus di Jawa Timur, terutama di Malang Selatan, ya, pengelolaan ekowisatanya bagus. Saya meng-compare ke sana. Jadi orang sebelum masuk ke kawasan itu, dia pesan tiketnya itu via online, ya, booking online 1 minggu sebelumnya. Itu sekaligus untuk membatasi jumlah pengunjung, kaitannya dengan carrying capacity. Kemudian dia akan dapat kode booking sebagai password ketika dia mau masuk. Nah, sebelum masuk ke area di tempat tiket, itu semua barang bawaannya diperiksa, ya, diperiksa, dan kemudian nanti dicatat ada berapa barang bawaan yang berpotensi menjadi sampah, ada barang bawaan apa saja yang berpotensi nanti akan merusak terhadap lingkungan. Nah, di Bromo belum melakukan itu, ya, di Bromo belum, hanya tiketing ketika masuk, tetapi semua tidak pernah diperiksa. Jadi itu dari sisi manajemen. Bahkan di Bromo juga tidak ada pembatasan pengunjung hingga hari ini. Itu dari sisi pengelolaan, ya, secara umum. Nah, bagi dari sisi pengunjung, kita harus sadar diri bahwa tidak harus menjadi pencinta alam untuk mengetahui apa larangan itu. Kita tahu ini musim kemarau, dan di situ juga banyak rumput yang sudah kering. Tentu api itu akan segera menjalar. Nah, dari situ maka perlu dituntut kesadaran bagi setiap wisatawan yang berkunjung kepada area-area atau destinasi yang berbasis ekoturism, ya. Jadi itu Mas M. Baik, terima kasih, Pak. Baik, silakan Bapak teman-teman masuk. yang lain. Silakan Mas Adi. Ya Pak, mungkin saya sih cuma bertanya secara global, ya Pak, tentang banyaknya sekarang terkait pariwisata baru yang mana kan tadi sudah Bapak jelaskan akan menimbulkan sampah dan beberapa elemen-elemen yang mungkin berdampak pada beberapa bidang, ya, misalnya UMKM ataupun terjadinya penumpukan sampah di lingkungan tersebut. Mengenai pariwisata itu, dengan adanya kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif ini, Pak, pada saat ini bagaimana sih Pak tanggapan dengan wisata pengangguran yang ada di Indonesia? Kita bekerja dan lapangan pekerjaan, sedangkan pada saat ini kan pemerintah sudah menggalakkan ekonomi kreatif dan juga pariwisata ini untuk menekan pengangguran dan juga meningkatkan kapasitas dalam bidang UMKM, misalnya menjanjikan dapat bertumbuh dan berkembang. Dan
menurut Bapak juga, apakah green economy pada ekonomi wisata ini sudah dilakukan di setiap pariwisata atau belum semuanya gitu? Terima kasih. Ya, baik. Tentu begini ya teman-teman. Satu, makanya tadi di awal saya jelaskan bahwa hadirnya pariwisata itu karena kegelisahan terhadap praktek yang selama ini terjadi. Artinya, ekowisata itu disepakati sebagai solusi untuk keberlanjutan pariwisata yang lebih baik. Dan pariwisata sejatinya stakeholdernya itu harus stakeholder lokal, ya, stakeholder lokal. Sehingga ketika memanfaatkan stakeholder lokal, maka itu bisa mampu memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat lokal. Saya beri contoh misalnya ketika saya dulu berada di Jogja, ketika saya melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian di Gunung Api Purba Ngelanggeran yang konsepnya memang ekowisata. Hampir semua pegawainya atau karyawannya itu masyarakat lokal. Kemudian pengembangan produknya itu juga dari sumber daya alam dari lokal sekitar. Nah, terkait dengan ekonomi hijau, banyak memang ketimpangan dan ketidakkonsistenan ya di negara kita. Tetapi kita sebagai anak muda harus bisa melakukan sesuatu ya untuk itu. Apa misalnya? Banyak memang atau dikatakan paradok ya, misalnya konsepnya adalah ekowisata, tetapi prakteknya masih jauh dari pariwisata. Nah, itu menjadi PR kita semua untuk menyelesaikan itu semua ya. Kalau ekowisata itu tentu harus ada pembatasan pengunjung, tidak bisa tidak ada ya. Untuk itu maka kalau yang saya ceritakan tadi itu tentang pantai 3 warna, itu kan dia pakai aplikasi tuh. Jadi kelihatan nanti minggu ini, hari ini ada berapa pengunjung. Nah, begitu sudah penuh maka itu akan di-close sekiranya. Nah, dan itu juga sudah dihitung sebenarnya beberapa kawasan-kawasan ekowisata melalui Kementerian Pariwisata itu sudah dihitung berapa batas ambang ya daya dukungnya di sebuah kawasan itu bisa menampung berapa orang. Itu barangkali Mas Adik, atau ada yang belum jelas Mas Adik? Silakan. Sudah Pak, sudah agak nyambung saya. Soalnya ini koneksinya agak dudutan Pak. Oh gitu ya. Jadi intinya adalah ekowisata itu satu adanya sumber daya alam, ekosistem itu terpelihara, tapi juga bisa mendatangkan keuntungan. Nah, keuntungannya untuk siapa? Tentu untuk masyarakat lokal. Makanya ada sebuah konsep itu namanya community based ecotourism. Jadi pengembangan pariwisata itu berbasis komunitas lokal atau masyarakat lokal. Dan yang dikembangkan itu bukan mendatangkan bahan-bahan pokok dari luar, tapi yang ada di situ. Ya, yang ada di situ itu yang dikelola atau diolah menjadi produk-produk unggulan. Sekali lagi tidak mendatangkan produk atau bahan pokok dari luar. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kita jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan tugasnya di e-learning ya, tugas diskusi ya. Minta tolong nanti dikerjakan dan jangan sampai teman-teman melewati batas waktu. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.